Halo sahabat semua, salam hebat luar biasa. Pada hari ini saya mau mereview salah satu buku yang sangat fenomenal di seluruh dunia, di mana buku ini telah menginspirasi jutaan orang seluruh dunia, khususnya para pebisnis pemula ataupun pebisnis yang sudah expert di bidangnya. Buku ini ditulis oleh Robert T. Kiyosaki, yang mana buku ini berjudul Cash Flow Quadrant. Nah, mengapa saya tertarik mereview buku ini? Karena bisa dibilang ya, buku ini menjadi tonggak awal, yaitu sebelum saya memulai belajar jualan sampai sekarang ya, setelah membaca buku ini depannya. Karena buku ini isinya sangat inspiratif ya, mengenai posisi sebagai seorang pengusaha, yang mana sebelum baca ini sama sekali tidak saya ketahui. Nah, buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka, yang mana totalnya 340 halaman. Nah, apa saja isinya yang didapatkan? Yang pertama tentunya cash flow kuadran atau 4 level pengusaha. Di sini dijelaskan, yaitu yang pertama ada employee atau karyawan, yang kedua self employee atau pekerja perorangan, yang ketiga business owner atau pemilik bisnis, dan yang keempat investor atau seorang yang menghasilkan uang untuk dijadikan uang lagi ya. Mungkin isinya ini tidak asing bagi teman-teman semua, karena buku ini begitu banyak dibahas di segala dunia usaha. Saya jelaskan secara singkat saja di sini, yaitu employee atau karyawan, di mana seseorang yang menukarkan uang waktu mereka untuk mendapatkan uang. Yang kedua ada self employee atau mereka yang pekerja swakelola, atau di sini diistilahkan dengan pekerja perorangan. Jadi mereka tidak punya atasan atau majikan, atasannya dia, pekerjanya dia, nanti dapat uangnya juga dia, gitu ya. Jadi yang berikutnya yaitu ada istilah business owner atau pemilik perusahaan. Jadi seperti pemilik PD, kalau bisa dibilang di Indonesia seperti pemilik CP maupun perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu investor, yaitu seseorang yang menjadikan uang untuk menjadikan uang lagi. Jadi dalam tanda kutip di sini yaitu uanglah yang bekerja untuk mereka. Gitu. Jadi uang yang mereka jalankan itu menghasilkan uang lagi. Nah, berikutnya poin yang saya dapatkan di sini yaitu membangkitkan kemampuan terbaik Anda. Di sini dijelaskan yaitu jadilah diri Anda sendiri atau be yourself, mengenai perubahan yang dialami untuk menjadi sukses. Kenalilah pola-pola orang untuk menjadi sukses. Yang berikutnya yaitu lebih memahami di mana pergerakan uang lebih cepat di antara 4 kuadran tadi. Nah, yang berikutnya yaitu yang saya dapatkan yaitu jadilah bank, bukan bankir. Jadi orang kaya itu menciptakan uang. Ya. Maksudnya di sini ya, mereka punya uang dikelola lagi untuk menjadi uang, ataupun uang itu bekerja sendiri untuk mereka. Ya. Yang berikutnya menjadi B atau business owner, dan I atau investor yang sukses. Di sini lebih dijelaskan, bisa dibilang sih ya, untuk di antara 4 kuadran ini sangat diarahkan untuk menjadi B atau I, karena rata-rata sih untuk orang yang mengalami financial freedom biasanya sudah menduduki posisi di kuadran B atau I atau kuadran kanan istilahnya ya. Selain itu, di buku ini juga Robert T. Kiyosaki menjelaskan 7 langkah-langkah untuk menjadi pengusaha sukses ya, khususnya yang berada di B atau I. Langkah-langkah tersebut seperti uruslah bisnis Anda sendiri. Nah, kebetulan saya juga belajar bisnis ya, dan hampir 1 tahun lebih di komunitasnya sama KK Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar bisnis tapi masih sangat awam dengan dunia bisnis, itu bisa hubungi nomor yang tertera atau link yang tertera di kolom deskripsi ya, mengenai bisnis KK Indonesia. Jadi bisnis KK Indonesia itu dan komunitasnya itu adalah suatu, KK Indonesia itu adalah bisnis yang bergerak di produk kesehatan dan kecantikan, serta komunitasnya itu adalah komunitas untuk pengusaha-pengusaha muda yang ingin belajar berbisnis untuk diarahkan atau di mentoring secara profesional
dari menjadi manusia yang biasa-biasa menjadi luar biasa ya. Kemudian yang kedua, kenalilah arus kas Anda. Nah, ini yang sangat penting juga. Jadi setiap pengeluaran dan pemasukan yang kita terima sebaiknya dicatat ya, sekecil apapun jangan sampai tidak masuk dalam catatan keuangan Anda. Jadi biar tahu kemana saja pergerakan uang kita atau dari mana saja pemasukan uang yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, pelajari antara resiko dan beresiko. Nah, resiko di sini yaitu segala hal yang timbul dari setiap tindakan atau usaha yang kita lakukan. Dan beresiko di sini biasanya sih menyangkut subjek ya. Misalnya kita melakukan usaha ini beresiko nggak ya? Jadi menyangkut ke subjeknya saja ya. Yang berikutnya, tentukan Anda ingin jadi investor apa. Nah, di sini Robert Kiyosaki menjelaskan ada 3 investor, yaitu investor tipe A, B, dan C. Saya tidak akan membahas lebih lanjut. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di buku Cash Flow Quadrant Cash Flow ini ya. Kemudian cari mentor. Nah, saya sendiri sangat bersyukur ya berada di komunitas Yes yang saat ini saya jelaskan, saya jalani saat ini. Tidak hanya dijelaskan mengenai berjualan saja, tapi sehari-hari itu saya mendapat mentoring yang luar biasa ya. Setiap saya ada masalah, ada mentor yang mengarahkan. Itulah bagusnya bergabung di komunitas Yes dan KK Indonesia ini ya, yang saya jelaskan tadi ya. Saya bergabung sudah setahun lebih di KK Indonesia dan komunitas Yes. Yang berikutnya, jadikan kekecewaan sebagai power. Ini kata-kata ini saya lihat di channel YouTube, yaitu kata-kata dari Jack Ma. Biasakan diri dengan penolakan ya. Kalau semakin kita terbiasa dengan penolakan, maka mental kita pun akan menjadi semakin kuat dalam menghadapi setiap masalah atau resiko yang timbul dari setiap usaha. Yang berikutnya, kuasai dan terapkan keyakinan. Nah, bisnis apapun, usaha apapun, kalau yang menjalankan tidak memiliki keyakinan, mustahil bisnis itu bisa dilanjutkan. Karena apapun yang dilakukan harus dengan yakin. Dengan yakin segala sesuatu akan lebih cepat kita tercapai. Karena keyakinan itu ya sebagai doa lah dalam menjalankan sesuatu yang ingin kita capai. Jadi apapun yang kita lakukan atau yang dalam kita usahakan, yakinlah terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, pilihan semua ada di tangan Anda ya. Mau berada di kuadran E, S, B ataupun I, tetap semuanya bisa menghasilkan uang. Tapi rata-rata untuk mencapai kebebasan keuangan ya, sesuai yang saya baca di sini, menurut saya sih pribadi ya, lebih diarahkan sih untuk menjadi B atau I, yaitu business owner ataupun menjadi investor. Yang paling bagus ini sih jadi investor ya, dimana uang yang kita miliki bekerja untuk kita dan menghasilkan uang ya. Itu saja untuk review yang saya dapatkan dari buku Cash Flow Quadrant ini. Apabila ada penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan segala kritik saran yang membangun dari teman-teman semua sangat saya harapkan demi kemajuan penjelasan saya di review-review buku selanjutnya. Sekian dari saya pada hari ini, dan selalu salam hebat luar biasa.